hak manusia saja. Tapi ternyata tidak, ada iman, bahkan ada disucikan oleh Allah juga, bahkan ada syafaat Muhammad, bahkan ada syafaat Allah. Berarti yang Alex Muslim sebarkan itu sebenarnya mencederai ajaran Islam ya. Tapi saya nggak mau kita nggak mau benturkan Alex Muslim dengan ya. Pak Edo, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Pak Alex Muslim itu sebenarnya itu yang sebenarnya. Karena Pak Dani pun mengiyakan. Pak Dani mengiyakan, Pak Lopot mengiyakan, Erik mengiyakan, Handi Celebes mengiyakan, hampir rata-rata semua mengiyakan, termasuk Ustadz Tahta kalau nggak salah pun mengiyakan. Oh, masuk. Si Tristan masuk lagi. Halo, kok pada diam? Ayo, Tristan, apa nabi-nabinya? Kau pun aneh-aneh kok. Berarti banyak bangsa yang belum dapat nabi, pasti selamat ya. Di Ethiopia belum ada turun nabi, di Afrika belum ada turun nabi. Jadi gini ya, kalau menurut saya keselamatan itu dia itu gampang, tapi tidak bisa digampang-gampangkan. Dia itu susah, tapi tidak bisa disusah-susahkan gitu. Kalau kita berpikir gampang, keselamatan itu dalam Islam sebenarnya susah, dan tetapi kalau kita pikir susah, dia gampang. Nah gitu. Enggak, ini maksudnya apa? Gua nyimpang nih, apa maksudnya nih? Nah, Tristan, kalau masuk ke rumah orang tuh salam dulu, baru ngomong dulu. enggak, aku mau nanya ini kan dari CIA ini kan ngomong. Salam sama tunjuk langit. Assalamualaikum, tunjuk langit, gitu. Yo. Iya, katanya gua nyimpangnya di mana? Kalau salah gua tinggal ngoreksi gitu doang kok. Tanya sama Tutu lah. Nanyanya gimana? Masalahnya apa tadi? Tutu. Pertanyaannya? Tadi apa ya yang Tutu bilang tuh ya? Sama siapa ya? Mutazila. Enggak sih. Enggak setuju dengan Tristan tuh gimana, saya juga lupa habis itu live. Oh, Tutunya ada pergi. Iya. Bingung juga ya, gak apa. Masuk lagi Tutu. Udah, gak usah. Angkat isu baru aja nggak apa-apa. Tristan, tadi share screen apa? Tadi ada dari CIA sini. Tutu kata tuh coba di lagi grup kata di Tutu Fakua itu kan. Ten Hodon itu Ten. Ya nggak apa-apa, kalau gua nih memang sering dikatakan kafir juga, muslim juga, ada yang bilang gua sesat segala macam. Biasa. Apalagi waktu gua lawan Yisak, wah golongan itu. Ibu Dini ya. Tunjuk langit. Enggak, kayaknya kalau Tutu itu dari timnya Umi Din deh, kalau nggak salah deh, sering di sana. Ya. Makanya sama Pak Tristan kayaknya nggak terlalu ini. Tadi enggak, maksudnya begini, contoh Pak Edo mengatakan siapa namanya si Jody itu bidat gitu kan, ya kan? Kemudian kawan-kawan Pak Jody itu nggak senang sama Pak Edo, ya nuansanya seperti itu. Saya mengatakan yang menyembahkan Allah dan Yahweh adalah syirik, orangnya disebut musyrik. Mereka nggak suka, gitu. Menahem Ali dong. Karena kamu merusak acaranya mereka, Yahudi dan Islam. Ya, memang saya merusak acara mereka. Masa orang peluk-pelukan lu pisahin? Ya marah lah. Enggak, saya bukan misahin, saya hanya mengatakan itu hukumnya nggak boleh. Nggak boleh emang. Iya. Itu kalau ditanya ke kiai-kiai yang orang-orang lama, kiai-kiai lama, pasti dimarah itu. Tapi entah kalau kiai kontemporer sekarang ini kan, ulama-ulama sekarang ini kan banyak yang lancang gitu kan. Tanpa hujah aja dari Quran dan Sunnah itu main ambil-ambil fatwa gitu. Kalau mau objektifnya harus lewat MUI. Contoh gitu ya, MUI memfatwakan Allah dan Yahweh sama, baru bisa diambil hukumnya gitu. Nah kalau MUI bilang BH haram gimana? Ya kan sampai sekarang ini kan MUI kan belum ada, cuman MUI kan lebih paham juga gitu. Hanya dengan Quran kalau masalah itu, sebenarnya tanpa ulama gitu. Ada hukum-hukum yang sudah jelas.
ini hukumnya tanpa pendapat ulama itu sudah jatuh gitu loh. Gitu di Quran itu. Contoh mencuri, jangan mencuri gitu. Ya udah nggak perlu ulama kan. Yani satu jangan mencuri atau dia lain jangan membunuh, jangan Dan membunuh. juga intinya mencuri dalam bentuk apapun. Ya pokoknya nanti akan Kan ada dijelaskan mencuri apa. yang buat mencuri yang dikasih orang lain, misal pencuri baik gitu, mencuri untuk dikasihkan kepada orang miskin. Robin Hood, Robin Robin Hood. Hood. Robin Hood. Nah, pokoknya yang model-model begitulah, kita pitung Ya, lah, ini ditanya aja pitung pandangannya gitu. pandangannya Tristan tentang Robin Hood itu gimana? Nggak pitung aja, jangan Robin Hood pitung. Ya si Pitung. Iya nggak? Pahlawan Betawi. Pitung. Gak usah jauh-jauh deh. Contoh begini, makan babi haram, ya kan? Huibat al-mata taqaddama wal khinzir, umar ghairilah, mereka tinggal tuh. Saat ini haram. Kemudian dia lain boleh, kecuali dalam keadaan darurat, pakai kecap makannya. Kok nggak di sate? Kan gitu. Ini Ustaz Tristan ini kan Jadi ini ya, tanpa kontroversi ada banget. ulama ini kita udah jelas gitu. Oh ini Ya, begini. Ya petunjuk udah. langit Gitu. dulu, Tristan, dengerin. Ya, Ustaz Tristan dia nih kontroversi banget sama YHWH, dia nggak mau disama-samain. Iya. Saya paling Iya nggak kan? suka gitu. Iya dong. Gini loh, ada ayat qul huwallahu ahad gitu kan. Tapi pakai tapi udah nggak benar udah. Iya kan? Contoh saya di dalam ajaran Kristen. Yesus satu-satunya Tuhan, tapi katanya kan gitu. Siddhartha Gautama juga Tuhan, kata Kosansan. Pasti kalian nolak. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Apapun alasannya. Jadi Bener tadi nggak? gimana? Sorry. Bro Tristan, Kalau tadi Yesus saya itu keluar. satu-satunya juru selamat manusia, bukan satu-satunya Tuhan kali. Jadi menurut kamu itu satu- YHWH bukan Allah atau gimana ya? Ya yang jelas bukan. Pasti bukan. Bukan ya. Muhammad itu siapa dong? Terus Pak Ustadz, yang ini siapa? Yang mengasih firman ke Musa siapa dulu? Allah. Nah, ya kan itu. Ya kalau mereka menamakannya menjadi YHWH, contoh begini, Pak Edo saya ganti namanya jadi Udin misalkan, tanpa izin Pak Edo. Lancang nggak saya? Oh, maunya itu namanya Allah aja gitu ya. Maunya Allah gitu. Tulisannya Allah, ucapannya Allah gitu. Bukan maunya tulisannya Allah gitu ya. Begini. Allah mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa hujah. Coba cek di Quran itu ada. Kalau memang nggak ada dalilnya, ya jangan diikuti gitu. Dalilnya kan udah jelas dari Quran. Ya, siapa yang Kecuali ikuti? orang ini mengimani Torah Yahudi juga adalah kitab sebelumnya. Kalau ada yang mengimani kitab Torah Yahudi adalah kitab sebelumnya, ya, maka dia mengimani dua akidah yang berbeda. Saya cukup setuju sampai sini. Karena memang di Ya. dalam literatur Yahudi dan Kristen tidak ada nama Allah. Nah, kalau saya Ini sih gini, Aldo ya. Ustaz Tristan, kalau saya memandangnya begini, secara esensi gitu kan, secara eksistensi, bukan berarti dia itu sama apa itu saya nggak tahu. Yang jelas itu secara eksistensi kan gitu, mau diakui apa tidak itu kan jelas. Kalau Secara begitu masuknya secara di kita dalam memandang ini. gitu. Pak Aldo, eksistensi itu keberadaan kan? Iya, keberadaan. Iya, hakikat. Cuma gini, kalau kita bicara ajaran itu bedakan mana teks dan mana tafsiran. Tafsiran itu setelah teks. Jadi kalau kita bicara teksnya, apakah ada Tuhan bernama Allah di dalam literatur Yahudi Kristen? Tidak ada. Itu udah final, tidak ada teksnya. Tapi kalau sudah masuk ke tafsiran ya, nah itu beda. Kalau tafsiran ini kan teks ini yang dipahami, dijelaskan gitu ya. Diartikan lagi. Nah, kalau udah masuk ke area tafsiran, ini nggak ada protokolnya. Di dalam aliran Kristen aja itu nggak ada kesepakatan. Tafsiran itu harus begini gitu, nggak ada. Apalagi kalau beda agama gitu. Kalau kita lihat sejarah, kalau nggak salah ada rabi siapa gitu yang pada saat dia menyalin
Torah ya, menyalin tanah itu ke dalam bahasa Arab, YHWH diganti sama Allah gitu. Nah itu sebenarnya dia melakukan tafsir dulu ya, baru dia membuat terjemahan. Kalau dia ini aja apa istilahnya konsisten dengan teks yang ada di dalam literaturnya, literatur Ibraninya tuh nggak ada sama sekali. Gitu. Ini saya mau kasih dalil deh. Kira lo bisa membenarkan nggak esensi yang dikatakan esensi? Coba saya ini bos. Coba. Ya, katakanlah Rabku hanya mengharamkan perbuatan keji baik karena nampak tersembunyi dengan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa harus yang benar, mempersekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Pertanyaan saya, pernahkah Allah menyatakan dirinya bernama Yahweh? Nah, Tidak pernah. ini kalau secara ini ya, secara lisan memang ke bangsa Arab. Tapi secara pemahaman, secara doktrin itu tidak mungkin beda. Saya minta hujah. Tristan ilmunya kurang. Hujah itu apa ya Pak Tristan? Dalil alasan dalil wahyu, hujah. Dalil itu teks bukan? Wahyu lah. Iya, wahyu itu Iya yang bisa ditulis berupa dalam teks karena di dalam kitab Torah itu memang dikatakan kalau gitu nggak sudah ada tertulis jawabnya. di atas lau gitu, yang berupa teks ya. Tidak ada jawabnya. Baik itu dari pihak Yahudi ya, tidak ada teks yang menyatakan YHWH itu Allah, dan di dalam Ya, literatur Islam juga sebaliknya. Allah itu tidak pernah menyatakan dirinya adalah YHWH. Ya, objektif itu. Jadi begini, di kami agak kalau menurut bapak-bapak egois itu ya memang dikatakan superior gitu ya. Yang dikatakan superior adalah membenarkan dirinya sendiri. Gitu ya. Al-Quran seperti itu. Jadi apabila ada yang mengatakan ini Torah, ini Injil, pakainya Al-Maidah 48. Al-Quran sebagai batu ujinya. Pertama, cocokkan dulu nama Tuhannya sama enggak. Kalau beda, berarti itu bukan Torah. Itu bukan Injil. Seperti itu gitu. Itu memang harus tegas. Kalau enggak, nanti kacau. Nah, itu saya setuju tuh. Banyak Ya, Muslim ada kan yang integritas lah, ada integritas. berpikir Oke. Gini, sebentar. Masalah nama ya. Kalau nama menurut ini memang agak kontroversi ya. Kalau kita taklid ya pada sebuah nama, padahal di sini kan esensinya pemahamannya gitu. Cara ruh kita memandang, cara pemikiran kita memandang. Bukan secara nama. Kalau masalah nama, BO pun bisa kita suruh dia mengucapin Allah. Dia bisa itu mengucap. Cuman apakah Allah itu tertuju kepada sebuah entitas yang benar gitu kan? Nah, kan tidak. Oke, nanti kita bicara entitas sama eksistensi ya. Kasih saya waktu sedikit ngasihkan dalil. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut dari lidahmu secara dusta, ini hal dan ini haram. Sudah Allah haramkan orang masuk surga yang menyamakannya dengan yang lain. Al-Maidah 72. Gitu loh. Saya lihat kurang jauh jalan-jalannya. Nah, kemudian di sini dikatakan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya terakhir, pernahkah Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama Robnya adalah YHWH? Enggak pernah. Ya kalau gitu sih jelas. Mendahului Allah. Sebenarnya Silakan kalau mau melampaui batas ya terserah. Pak, di sini gini Pak, gini sebentar. Ini Muslim sama Muslim kayak gini. Jadi gini ya. Sekarang kita mau bahas apa nih? Iya gak apa-apa. Gini. Bentar. Sebelumnya saya mau nanya sama bos. Kita mau bahas secara gramatikal atau bahas secara wujud perbuatan sifat? Sama kayak gini. Kalau gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz taklik kepada nama Allah, orang Kristen pun menyebut nama Allah, cuman secara eksistensi berbeda. Ini ya, bahwa petunjuk langit dan Pak Tristan ya. Anda kan Muslim. Enggak seperti Bentar, itu. Gitu ya. saya minta waktu, sabar Pak Tristan. Kalau saya orang minta Kristen waktu, gantian bicaranya, Allah, gantian bicaranya Pak, gantian sabar. sabar.
Gantian orang saya belum bicara kok dari tadi. Jadi gini ya. Ya, makanya yang mau dibahas ini apa ini? Nggak Nama apa-apa atau ya. eksistensi? Apakah Yahweh itu Allah SWT? Jadi gini, kalau Anda mengatakan Yahweh itu bukan Allah SWT, kami setuju Kristen. 1.000.000% Ya, setuju, Pak Pak. Edo nggak usah narasi dulu lah. Kami paham lah, Pak Enggak Edo. narasi, setuju. Yang jadi masalah, Petunjuk langit ya, kita bicara eksistensi bentar, gantian Anda kalau sama nggak di-mute entitas. nih repot orangnya nih egois. Saya mute Anda. Jangan mau ngomong sendiri. Ini. Belajar Jadi nggak mendengarkan Pak Tristan. Kalau Anda nggak mau gantian, ya live aja, Pak. Makanya gantian lah. Orang saya bicara belum 1 menit udah Anda tabrak. Santai aja, kenapa sih? Ini kan kita dialog santai. Jadi gini loh, saya ulangi lagi ya. Ketika Anda mengatakan Yahweh itu bukan Allah SWT, ya nggak masalah. Kami amini itu. Yang di sini Kristen semua mengamini. Hanya saja kan di tempat lain narasinya, ya kami nggak membenturkan ya, tempat lain itu narasinya Yahweh itu Allah SWT. Kami juga keberatan. Tapi gini, pertanyaan untuk Anda, Pak Tristan. Jika Allah SWT itu bukan Yahweh, mengapa isi Quran itu seluruhnya seperti membutuhkan pembenaran dari Allahnya bangsa Israel dan Allahnya orang Kristen? Itu aja pertanyaan saya. Silakan ditanggapi. Pertanyaannya gimana? Ya, jika Allah SWT bukan Yahweh, Adonai, tapi mengapa Quran Anda itu seluruhnya ya mengutip atau seperti membutuhkan pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya? Wahyu-wahyu sebelumnya. Kan gitu. Silakan. Ini versi saya ya. Yang sesuai saya lihat di Quran. Kan begitu. Nama katakan pembenaran. Sejak Nabi Adam, Tuhannya bernama Allah. Dan dia pun dalam uluhiyah, ubudiyah, asma wa sifat menunggalkan hanya kepada Allah. Orang yang menyerahkan dirinya patuh taat kepada Allah disebut Muslim. Muslim itu isim fa'il. Ajarannya disebut Islam, ajaran keselamatan sejak Adam sampai Muhammad. Nah, yang jadi masalah adalah ya saat Ibrahim turun ke Ishak, di sini Ismail. Ibrahim menurut ajaran kami ya yang di Islam, Ibrahim agamanya Islam. Ali Imran 67, Al-Baqarah 130, 133. Saya pakai dalil nih, petunjuk langit. Ya. Kemudian nama Tuhannya adalah Allah. Al-Baqarah 132. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Allah bukan bahasa Arab. Allah adalah bahasa Allah sendiri. Mana buktinya? Al-Hadid ayat 1. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa-apa yang di langit. Sebelum bumi ada ini. Kemudian bumi ada, yang di bumi pun bertasbih. Dengan lillah. Dengan nama Allah itu. Nah, kemudian Tuhannya namanya Allah, agamanya Muslim, Al-Imran 67, auto bawahnya ini Muslim semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Musa di Yunus ayat 84 mengatakan kepada kaumnya, hendaklah kamu tuh beragama Muslim, menjadi orang Muslim dan beragama Islam lah. Tapi yang terjadi ya muncul Judaism. Ini bukan Islam. Begitu. Nah, kalau kata Pak Edo tadi, kami mengatakan membenarkan wahyu-wahyu sebelumnya. Ingat, Islam ini menyempurnakan Islam sebelumnya yang menurut Islam nabi-nabi ini beragama Islam semua, termasuk Musa, termasuk Sulaiman, termasuk Daud, termasuk pokoknya nabi-nabi semua. Karena apa? Allah ini ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, di An-Nas ayat 3. Atau di Al-Fatihah ayat 2, alhamdulillahirabbil alamin. Klaim ini klaim yang bukan kosong, Pak Edo. Karena Allah mengklaim dialah yang menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Lalu mengapa Islam baru diwahyukan abad 7? Ya, dari At-Tariq 57, Al-Insan ayat 2, Al-Mu'minun 12 sampai 14. Kemudian tentang penciptaan langit dan bumi.
Ya lalu Al-Fussilat mengapa baru 9 sampai diwahyukan abad 11, 7, kemudian Pak? Al-Anbiya 30 gitu. Jadi klaimnya bukan klaim kosong. Artinya di sini Ya, Allah pertanyaan saya, menciptakan lalu Musa, mengapa Isa, Islam itu Daud, baru Yunus, diwahyukan abad Yusuf, 7? Ilyasa, semua Allah yang menciptakan. Ya, pertanyaan saya, mengapa Islam, agama Islam baru diwahyukan secara sah itu abad 7? Kok secara sah, Pak? Bukan Quran itu abad 7, Pak. Iya. Ini Pada Ini hari Pak, ini ayam akmatul lakum dinakum. Hari ini kami telah aku sempurnakan agamamu dan kami ridhoi bagimu Islam menjadi dinakum. agamamu. Din itu nasihat, Pak. Adinun nasihah gitu. Iya, Berarti secara resmi, secara ofisial, bahasanya begini. belum diridhoi sebelum Secara resmi, secara ofisial, itu kan agama Islam baru diperkenalkan melalui dokumen yang disebut dokumen Allah, gitu, yaitu Al-Quran. Itu abad 7. Meskipun di dalam Al-Quran itu berisi bahwa Islam itu sudah ada sejak Adam. Tapi kan secara resmi kepada manusia baru diberitahukan itu di abad 7. Ya kan? Udah. Berarti sebenarnya Islam itu baru diperkenalkan di abad 7, tetapi mengklaim bahwa Islam itu sudah dari zaman Adam. Ya, logika apa yang mau dibangun sehingga manusia itu percaya, Pak? Oke. Sekarang begini, kalau kita melihat masalah ini, kita akan lari ke ayat kauniyah, siapa yang menciptakan manusia. Itu poinnya. Saya bilang tadi, kalau mau kita debat di sini, siapa yang menciptakan manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhan saya? Tuhan Yahudi. Contoh begini, kalau orang kita lain sama juga, begini, Pak. saya pernah Saat bertanya sama kawan-kawan, ya, Yod He Pave, tiba-tiba dikenal oleh Musa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kapan memperkenalkan diri Yahweh-nya dengan nama Yahweh kepada Moses? Nggak ada. Tapi di Quran Adalah. dikatakan Itu kan di kata Toha kau. 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Apa sebab? Musa itu diasuh oleh Fir'aun. Fir'aun agamanya apa? Penyembah dewa. Gak mungkin dia tahu siapa nama Tuhannya. Tiba-tiba ujuk-ujuk Musa tahu nama Tuhannya, YHWH. Ya, Dapat tapi dari Yahudi mana? berdiri sendiri, Pak Tristan. Sabar dulu, Pak. Yahudi Sabar dulu, tidak Pak. meminta pembenaran dan Saya menyalahkan tanya atau nanti akhirnya. berdalih menyempurnakan wahyu Sabar. sebelumnya. Punya kemandirian di dalam mengabarkan wahyunya. Saya ada Yang jadi pertanyaan lagi nih masalah, kepada yang jadi bapak-bapak. masalah Islam itu hadir abad 7, merasa menyempurnakan, tetapi tidak, menurut saya ya, tidak punya kemandirian dan harus mengungkit-ungkit wahyu-wahyu sebelumnya dan menyalahkan, apalagi menyempurnakan. Iya. Itu kan Kami- seperti lempar batu sembunyi tangan, maaf ya. Kami ini Kalau Yahudi kan menyempurnakan tidak. Islam sebelumnya. Kami tidak menyempurnakan Kristen, kami tidak menyempurnakan Yahudi. Karena begini Pak, kalau saya tanya sama Bapak, siapakah nama Tuhannya Abraham? Pasti Bapak menyatakan Yodhe tanpa dalil. Apakah agamanya Nabi Ibrahim? Apa agamanya? Apa agamanya? Coba jawab. Satu Zoom di sini tolong jawab, agamanya Abraham itu agamanya Yudaism atau bukan? Dari bangsa Pak Sem. Jason, Kamu sebentar, jangan Pak Jason. ngocos yang seadanya gitu tanpa ilmu. Pak Jason, masalahnya Tuhan yang kami kenal, baik Yahudi maupun Kristen, itu tidak pernah memberikan pelabelan yang disebut dengan agama A, agama B. Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya secara konsisten dan menunjuk para nabi, para rasul, para raja untuk mewakili manusia, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi bukan terus Yesus ada. mengajarkan ajaran nggak Pak? Memberikan pengajaran nggak Yesus? Iya, tapi pelabelan agama itu bukan dari Yesus maupun dari Musa. Pelabelan agama mengikuti itu. ajaran Yesus selamat nggak Pak? Sebentar dulu Pak, ini kita bicara agama. Kalau di Islam, Tuhan Anda kan menyatakan ada label agama A, agama B, agama C. Kan seperti itu. Bahkan sejak zaman Adam sudah ada agama, padahal saat itu belum ada kompetitor, kira-kira seperti itu. Jadi pelabelan agama ini kan kami tidak menangkap ada hal yang ada urgensinya. Tapi silahkan, kok tiba-tiba di abad 7 ada pelabelan agama. Udah. Jadi gini Pak, agama itu kita ganti jadi ajaran. Ajaran yang dari Tuhan kami kepada kami melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, dia namakan dengan ajaran Islam. Kalau di Indonesia kan jadi
ajaran keselamatan. Orang yang disebut, bukan itu orang yang artinya disebut. tunduk patuh. Kamu salah, kamu ngaco. Ini gimana nih orang Kamu kayak itu gini tunduk mau diajak patuh, diskusi? kamu jangan ngarang-ngarang Maksudnya ya. apa Aku ini juga tahu maksudnya? kok. Jason, Ntar Kamu itu dibaca sadar tunduk dulu. saja. patuh. Ya, Jason, yang namanya Lu Hanif nggak itu di ajaran CIA, nggak lurus. di mana-mana. Lu Ajaran orang lurus ngomong lu itu potongin lebih aja ke kerjanya. ortodok. Kamu ngaco, Jangan kamu nggak pakai jangan sejarah, makanya kamu dipotong-potong, jangan ngaco. dipotong-potong. Nanti kalau Ya udah selesai soalnya kau dia ngomong tanggapi. tanpa sejarah, brother. Enggak Enggak Pak Jason, apa-apa. Sekarang ngaco dipotongnya dia nanti ngomong. kalau Pak Jason, dipotongnya nanti kalau sudah 1 menit, 1,5 menit baru kita potong gitu, supaya kita juga tahu ke arah Dia mana nggak Ini argumennya. loh. dia nggak berani kalau lawan saya, dia nggak kita berani. Jangan, bukan nggak berani kalau kita ngomong-ngomongan, ayo nggak apa-apa, yuk Ayo, bareng-bareng ayo ngomong, ke yuk biar PU, duduk yuk sini ke room PU, ini nggak ada ngerti masalah, yuk. gue juga mah, Jangan ayo kamu kita ya. kita kita kejar sejarah, Yuk, apa susahnya, gue ayo ke mah orangnya PU, enak kita bro bicara sebenarnya bro, tentang tapi al-ilah. kalau lo potong-potong gue terus gue juga bisa Ayo motong-motong ke lo, PU. ayo kita ngomong, bukan kau berani gue sama lu bro. Meleburkan. Sekarang begini, pakai timer saja. Ada nggak yang bisa tapi timernya nggak usah ditunjukkan, di Pakai timer aja moderator lah pak. Oke, timer. Kita bicara tentang al-ilah yang kamu katakan bahwa itu sudah ada di zaman Adam. Ya pak, pakai timer pak, insya Allah. Ayo, Ya oke. kalau lu saya nggak bisa siapkan. buktikan, awas lu ya, jangan lari lu. Saya punya bukti. Kalau kamu nggak bisa buktikan, awas Iya, kamu. gini, Kamu Bapak Kristen sebagai sekalian, kriminal. kami punya buku sejarah tentang Adam. Nah, ini Quran Kamu harus tunjukkan ya. buku berdasarkan sejarah tentang wahyu. Adam. Kalian juga punya buku sejarah tentang Adam, pasti berdasarkan wahyu. Karena Musa tidak sezaman dengan Adam, Nabi Muhammad tidak sezaman dengan Adam. Kalian Yuk, punya cerita sejarah Adam. tentang Abraham. Abraham sama Moses, menurut Bible, menurut sejarah, menurut itu sekitar bedanya 550 tahunan, kurang lebih ya. Nah, di Quran juga berbicara tentang Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah juga sindir di Quran. Wahai ahli kitab, jangan kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim. Karena Taurat diturunkan setelahnya. Jadi kalau untuk Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ini pewahyuan pasti. Mustahil Musa tahu tentang Abraham, tentang Adam yang 3.500 tahun sebelumnya. Jadi gak usah cerita sejarah di sini. Apalagi kamu Jason. Kalau aku minta ya arkeolog, bukti arkeolog Taman Eden ya, iris telinga gua kalau bisa ketemu. Sejarah-sejarah mana? Kalau gue minta gitu ya, Nabi Nuh kemudian membuat kapal gitu, mana arkeolognya mana gitu. Di mana kapalnya singgah? Seperti itu. Jadi Nabi Musa mendapatkan wahyu tentang pendahulunya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang pendahulunya. Nanti diadu nih literasinya, mana yang objektif dengan fakta hari ini. Al-Quran berbicara piramid diciptakan dari batu bata. Kok Nabi Muhammad bisa tahu? Al-Quran bicara jasad Fir'aun diselamatkan, nggak tenggelam di dasar laut, nggak dimakan ikan hiu, nggak dihanyutkan oleh Allah ke pantai. Itu tuh ada tuh jasadnya. Tahun 1888 itu bukan. Mau kurang apa lagi? Kisah-kisah yang lain itu nggak ada yang kontradiksi tentang Fir'aun. Cukup. Dalam sejarah nggak ada gitu yang di Quran. Satu pun nggak ada yang bisa membantah. Nah, saya pertama bertanya kepada Yudaism. Ini perwakilannya Jason. Ini pertanyaan saya nih. Ya, pertanyaan silakan. Ya, pertanyaan. Singkat aja. Andai kata Yud-He-Vav-He adalah Tuhannya Moses, sebutkan caranya, sebutkan cara bagaimana Yud-He-Vav-He menciptakan Moses. Ya, cukup. Kalau Silakan. kata petunjuk langit tadi, esensinya sama, yakni pencipta. Buktikan Ini gitu loh. Lagi bertanya atau lagi apa sih? Oke, silakan dijawab Pak Jason. Silakan. Waktunya 2 menit. Oke, saya akan jawab ya. Saya katakan bahwa al-ilah itu adalah milik Kristen. Ini buktinya. Saya langsung tunjukkan saja bukti ya. Nggak usah banyak ngomong. Nih. Mau share screen?
Oh ini bisa itu ya, saya itu Bol- aja. Saya itu aja, bagikan aja ya. Ya Bentar, silakan, bentar. silakan share screen. Setelah share screen Anda bicara, waktu saya lanjutkan. Oke. Jadi saya ngomong tentang al-ilah itu adalah ada yang namanya bukti arkeologis, yaitu inskripsi Al-Jabat. Inskripsi Al-Jabat itu abad ke-6 sebelum Muhammad lahir. Al-ilah itu sudah dipakai oleh masyarakat umum dan orang Kristen memakainya itu, dan itu adalah ya, cap daripada salib. Jadi apa yang dikatakan oleh Tristan mengatakan bahwa al-ilah itu milik Islam dan itu sudah ada di zaman Adam, itu hanya membual. Maaf kata membual besar, karena yang kita katakan itu sesuai dengan bukti arkeologis. Kalau orang Kristen juga Bambang Nursena itu pun mengatakan begitu. Kita mengklaim bahwa al-ilah itu merupakan ya, hanya sebutan untuk sesembahan secara umum atau yang namanya generic name. Kalau di proper name itu jadi aneh. Karena kenapa? Bambang Nursena mengatakan alhamdulillah itu malah menjadi Tuhan lah. Karena ilnya itu hilang, ilnya hilang. Makanya ketika Bambang Nursena mengatakan bahwa Allah itu bukan nama. Kalau nama itu harus Allah. Bismi Allah, itu betul. Kalau alhamdulillah, jadilah, jadi Tuhan lah. Jadi tidak jelas. Bambang Nursena menjelaskan secara akademis, bukan secara klaim Tristan. Kalau Tristan mengatakan itu udah ada di zaman Adam. Sedangkan kita punya bukti arkeologis, yaitu inskripsi, salah satunya inskripsi Al-Jabat. Inskripsi Al-Jabat itu adalah bukti arkeologis bahwa al-ilah ini dipakai masyarakat umum pada abad sebelum Muhammad lahir. Itu bukti, bukan iman buta seperti dirimu. Iman buta mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di zaman Adam, itu kan namanya iman buta. Ya, silakan kalau Anda ingin beriman buta. Kita tidak beriman buta, kita iman berdasarkan ada bukti arkeologis. Oke. Silakan Pak Mana Tristan. jauh ke mana? Begini, saya kasih waktu saya kepada petunjuk langit untuk menunjukkan esensi yang sama antara Allah dan YHWH dalam penciptaan. Monggo silakan. Nih waktu saya kasih aja nih. Tunjuk langit. Oke, gini ya. Saya Buktikan bicara YHWH yang menciptakan Musa. Pakai kitab PL. Silakan. saya sebenarnya gini Pak Ustadz, tidak mewakili Yahudi. Nanti saya bukan masalah ini. Sama gini ya, sama kayak saya tidak taklid kepada sebuah nama, tapi saya taklid kepada sebuah esensi entitas yang dan memang sekarang yang saya pegang jelas Muhammad mengatakan Allah, ya saya ucap Allah kan gitu. Iya, entitasnya entitas pencipta atau yang lain? Entitas Ya, apa? entitas pencipta lah, entitas siapa lagi? Nah ya sudah, sekarang buktikan YHWH yang menciptakan Musa. Ishak nggak bisa jawab ini. Coba. Ya sama kayak begini, kayak suhuf si Ibrahim, emangnya ilmu itu kan dikasih itu kan beransur-ansur. Ketika di Islam lah, di Al-Quran lah disempurnakan, kan gitu. Nggak semua di ini. Pak Ustadz tuntut siapa yang menciptakan apa di sebelumnya, ya nggak ada gitu. Mungkin ada tapi masih samar-samar, kan begitu. Petunjuknya Jadi, baru dijelaskan di Al-Quran. Jadi begini, Allah Subhanahu Wa Taala ini ya membuktikan dalam Al-Quran tentang penciptaan bumi dan langit, kemudian yang lainnya dengan tanda-tanda kebesarannya, ada ini, ada itu, sebagai tanda-tanda dia yang menciptakan. Hanya dia yang menciptakan, nggak ada yang lain. Kulullah ahad nggak pakai tapi. Bagaimana Anda bisa? Saya mengatakan saya tuh nggak harus taklid buta dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membenarkan kitab sebelumnya karena di Quran dikatakan Al-Baqarah 79 mereka celakalah yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Gimana kok bisa dibenarkan Pak Petunjuk? Iya gini Pak Ustadz, aduh gimana nih ya. Di ayat gini, dia perjanjian lama itu kan ada juga itu yang menciptakan bumi. Dialah seorang diri kan gitu. Dialah yang membentangkan langit seorang diri. Terus ini, tapi kalau Pak Ustadz bilang orang Yahudi itu kafir, apa nama istilahnya itu ya, kafir yang tidak, dia itu tahu tapi tidak melakukan, apa itu namanya, kafir apa namanya itu, kafir apa namanya ya, saya setuju.
Itu. Pernah baca At-Taubah 31 nggak? Yang mana? Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, Ini rabi sudah apa kita kasih alim-alim mereka, timer, kenapa kalian berdua arbawan diskusi jadi? ya. Ya udah, Jason lanjut aja. Jason belum jawab pertanyaan saya tadi, Pak. Ya, lanjut, Saya lanjut, nanya aku kemana dengar. dia Lanjut. berbicara al-ilah gitu loh. Ya udahlah, silakan Pertanyaan nggak saya usah kan pakai jelas, Pak gini. Moderator. Teman-teman nggak Pertanyaannya usah saya pakai. adalah, apakah Apa? Yahweh yang menciptakan Musa? Oke, Itu oke. aja. Pertanyaannya apakah YHWH yang menciptakan Musa? Jadi gini Oke, teman-teman, itu nggak usah jawabannya ada ya. gini. Jawabannya di Pak chat. Jason sebentar, Pak. Nggak usah pakai timer, karena pakai timer ini merepotkan. Kita punya self control di diri kita sendiri. Kapan lawan diskusi kita dari Muslim itu ini sudah menyelesaikan argumennya, pokok pikirannya sudah tersampaikan, baru kita potong. Demikian juga yang Muslim, demikian seperti itu. Supaya Maaf. netizen yang Aku supaya netizen yang mendengar juga tercerahkan. Jangan melihat kita seperti anak kecil saling berebut bicara. Gitu ya, Begini, silakan Edo, dilanjut. Kenapa saya tidak bisa istilahnya bisa nyambung ya diskusi dengan Tristan, karena Tristan itu nyerocos terus gitu, nggak pernah berhenti dia. Enggak, udah jangan ke pribadi, ini sudah diskusi dengan dikendalikan. aku. Aku dulu sebentar lah, aku. Gak pernah lama-lama aku. Jadi kalau ditanyakan Yahweh menciptakan Musa, gua tanya dulu, maksudmu menciptakan ini apa? Tuhanku menciptakan selesai di hari ke-6, semua sudah selesai. Tidak ada lagi penciptaan. Aku heran dengan pertanyaan, apa yang diciptakan? Tentang Tuhan, tentang Yahweh, kenapa dikatakan Yahweh? Karena orang Yahudi menyatakan, menyimpulkan aku itu Yahweh. Padahal Tuhan tidak menyatakan itu. Ya, aku adalah aku. Apalagi lupa aku itu ya. Jadi sejak zaman Abraham, Allah menyatakan dirinya dan mengenalkan dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena dia hanya menyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar itu bukan dia. Jadi aku tanya lagi balik, maksudmu penciptaan itu apa? Apakah Tuhan masih menciptakan setiap hari sampai sekarang? Silakan. Silakan siapa dari Muslim yang mau nanggepin? Pak Edo, saya mau bagiin sesuatu nih, yang penting banget. Serius. Ini bagi saya berkata secara jujur ya, saya tidak mau berpolitik. Saya ingin menjelaskan, apakah ini menguntungkan Islam? Terserah, tetapi saya ingin berkata jujur. Boleh nggak? Ya silakan Pak Jason, karena kamu belum ada yang bicara. Oke, saya akan berkata jujur. Saya ini bukan meninggikan diri ya. Saya sudah dari tahun 2008 udah berdialog lah ya, sampai berdebat di grup Facebook. Grup Facebook pada tahun 2008 itu udah ratusan. Nah, saya sudah mengalami yang namanya perdebatan dengan semua orang Muslim. Dengan siapapun juga saya sudah mengalami semuanya itu. Dengan Rizky pun sudah. Artinya saya sudah mengetahui, baik itu pertanyaan, baik itu jawaban, saya sudah mengalami itu. Saya sudah hampir istilahnya 12-14 tahun yang lalu gitu. Dan baru hanya satu Muslim saja yang tahu tentang yang namanya tetragrammaton. Hanya satu Muslim di Facebook yang tahu tentang tetragrammaton. Itu saya kaget. Kenapa? Karena saya udah bertanya dari tahun 2008 atau mungkin setelahnya. Bro Domba saya screen. Ini Pak Ustadz. Ini aja. Sebentar ya, Pak petunjuk ya. Saya akan selesaikan. Dan dia mengatakan bahwa enggak yang jadi itu berasal dari Al-Hayy. Sebentar Bu Jason. Ini saya sama biarkan dulu saya sama. Enggak apa-apa dulu. Kau share screen dulu, biarin Jason selesai. Jangan lama-lama Jason. Saya akan selesai dulu. Poin aja udah. Ini to the point, ini udah sampai. Jadi satu Muslim ini mengatakan bahwa YHWH itu berasal dari Al-Hayy. Itu saya kaget. Kenapa dia bisa tahu?
Nah, dari situlah saya mulai mulai menyampaikan, oh kalau begitu Al-Hayyu itu adalah nama proper name atau nama sifat. Jadi pertanyaan berikut gitu bagi dia. Dia bilang itu Asmaul Husna, salah satu nama, ya salah satu sifat. Oh kalau begitu nama itu yang mana? Apakah yang alif lam lam ha atau Al-Hayyu? Karena di dalam kekristenan dan juga Yudaism, yaitu kita memakai kitab Torah, karena Al-Hayyu itu sama dengan Haya. Karena yang L, HL, karena kita harus pakai artikel ya, HL. HL yang datang kepada Musa ketika ditanya namanya, HL ini berkata, Haya Asyar Haya. Sekali lagi ya, Haya Asyar Haya. Dari Haya inilah dengan penyebutan orang ketiga tunggal yang belum sempurna, belum itu didapati Yihweh. Dari Haya ini ya Yihweh. Tapi ketika penyebutan orang ketiga jamak yang belum selesai, akhirnya berlanjut terus, itu didapati Yehovah, Yehovah, ya. Ketika dihilangkan hukumnya, maka jadi YHWH atau YHWH dalam bahasa Ibrani modern. Nah, kenapa YHWH itu menjadi nama proper name? Karena di dalam Keluaran 3 ayat 15 terpaksa Hayah Asyar Haya ini menyampaikan namanya untuk membedakan dengan dewa-dewa sekitar. Karena dewa-dewa sekitar punya nama. Sebenarnya dia nggak perlu nama karena dia mengatakan Haya Asyar Haya. Tetapi terpaksa menyampaikan itu supaya membedakan bahwa di luar itu banyak Elohim. Yang membedakan Elohim kita Udah dengan dong. Elohim bangsa lain itu Udah ada dong. penjelasan di Ditangkal. belakangnya, yaitu Elohim. Bentar dulu. Nah, Harus ada Gue kasih tau aja Jasonnya. Gue kasih tau aja Elohim. Jasonnya. Gue kasih tau Jason. Boleh gue kasih tau Jason. Bentar, Orang kaya lu pasti digamparin Rabi Yahudi karena YHWH bukan dari bahasa Arab. Saya tahu digamparin itu. lu nggak? Gak ada satupun Rabi yang mengatakan bahwa Haya Asyar Haya itu salah. Jadi kamu diam aja. Ya, bahwa Elohim Sejak itu, kapan Ibrani sama dengan bahasa Arab itu sama sejak kapan? Kalau kamu mendengar saya suka kepanasan, kenapa? Bukan kepanasan, lu nggak mungkin lah nama YHWH berasal dari bahasa Arab. Otak lu taruh di mana? Al-Hayyu, Bung. Kamu pelajari tentang Al-Hayyu. Al-Hayyu itu bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Kamu tahu tentang bahasa Arab dan bahasa Ibrani dan Aramaik itu adalah istilahnya. Aduh, ini kawan-kawan saya ini kok begini yang dipelihara. Kacau. Tapi kamu ngotot karena semua orang tahu bahasa Arab, bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu serumpun. Pak Jason, dipersingkat Pak, biar Pak Bang nggak kehilangan poinnya, Pak Tristan sama Pak Evi. Oke. Jangan dihabiskan satu kali tempo. Silakan Pak Tristan. Itu Muslim mengatakan Al-Hayyu itu sama dengan Haya. Saya setuju. Sudah dapat poinnya Pak Tristan. Nanti jangan dihabiskan Pak Jason. Lanjut Pak Tristan, Pak Evi. iya, kalau saya setuju disebut orang-orang Yahudi itu fasik, saya setuju, bukan berarti dia tidak kenal Tuhan. Kalau saya akui dia kenal Tuhan, tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Tapi secara bentar ya. Bentar nih bro. Bukakan kata sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kejadian 11 ayat 5, Tuhan turun ke bumi, melihat kota-kota yang dibangun oleh manusia. Keluaran 19 ayat 20, Tuhan turun di Bukit Sinai. Keluaran 22, Keluaran 33 ayat 11. Jangan kata gue nggak tahu nih ayatnya semua gue hafal bro. iya, mana ada di Musa bukan berbicara Tuhan. kepada Kalau Tuhan gini. berhadapan wajah seperti berbicara kepada temannya. Keluaran 33, 24, Tuhan kelihatan punggungnya. Keluaran 24 ayat 11, Tuhan kelihatan alas kakinya dan dilihat oleh 70 tua Israel. Gini orang Pak Israel mendengar Ustaz. suara Tuhan, 3 juta orang Israel mendengar suara Tuhan. Gimana itu? Enggak, itu enggak, itu kata Bang Nggak bisa Ishak. gitu bro, Salah. kalau lu menyamakan Allah dan Tuhan. Kalau dia udah kelihatan, kalau dia percaya Tuhan itu udah kelihatan, berarti udah salah, udah enggak. Sesuai ayat. Tapi kita pakai ayat.
Nah, makanya Yang dia pakai pakai mulut. teks original waktu itu adalah malaikat, 3 orang yang ditemui yang untuk Abraham Bukan itu Elohim, bukan itu itu yang saya malaikat. tanya. Yang saya tanya bukan itu, Bos. Yang Orang mana lagi? 3324 itu langsung Tuhan, Pak. Langsung Tuhan Nah, yang ya datang ke tanyalah sama orang dunia. Yahudi, apakah itu Tuhan yang Nah, Yahweh? Kalau benar katanya itu langsung dia tuh, berarti dia salah gitu aja. ya sekarang saya tanya sama Bapak, dia mengatakan itu kiasan. Kalau di kita ada kiasan karena laisa kamislihi syai'un, walam yakul lahu kufuwan ahad. Turun ke bumi saya tanya sama Ishak, turun itu apa? Sakina katanya. Sakina kemuliaan. Kemuliaan bisa melihat. Si ganteng bisa melihat. Pak Edo ganteng. Ganteng melihat. Ganteng nih jadi sifat yang transitif menjadi objek. Artinya ganteng itu adalah sosok Pak Edo. Gitu. Sakina diputarnya, dibalikkannya. Gitu. Saya nanya kepada Malu nih sekarang. Dia berkata Tuhannya tidak beranak dan tidak diperanakan. Mana ayatnya? Mana? Kejadian sampai imamat lu cari deh. Ada nggak? Waduh, saya bukan ini Pak Ustadz, bukan ahli perjanjian lama, cuman masalahnya sebagian Yahudi memang mempersepsikan itu sama seperti apa yang dipersepsikan umat Islam gitu. Meskipun Oke. sama tidak samanya saya nggak tahu. Oke, At-Taubah 31 mengatakan orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, alim-alim mereka Tuhan. Tuhan. Selain Allah. Wa Masih ibnu Maryam. Ayo. Ya kalau itu udah Tuhan benar. lu mengatakan, berarti lu menyalahkan ayat ini. Aduh. Ya udahlah. Allah Ini mengatakan kan Yudaisme itu bukan bertuhankan Allah, tapi bertuhankan kepada rabi-rabi mereka. Rabi-rabi mereka mengatakan, ya harus Mesias dari turunannya saja. Ini kalau masalah Mesias yang menjadi Mesias tersebut. Terus kalau Tuhan milihnya dari bangsa Lewi, bangsa ini, masa nggak boleh? Saat Isa mengatakan dirinya adalah Mesias, ditolaknya. Gitu loh. Secara genealogi kan kita tahu, Yesus itu turunan siapa gitu. nih, memang banyak sih Yahudi, Rabi Yahudi nempel-nempel Tuhan. Ini is Allah the same God as the God of the Torah. Ini jelas nih Rabi Yahudi yang ngomong nempel-nempel juga dia. Cuman apakah faktanya atau secara itunya sama kan saya tidak tahu. Yang jelas dia ini orang fasik kan. Oke, gitu. Sebentar. Kalau nggak tahu, kenapa bos benarkan dan mengatakan saya taklid? Ya, saya benarkan itu kan secara pemahaman, bukan secara iman. Gimana sih? Ya, kepahaman itu kan akan menjadi iman, Pak. Contoh saya memahami Yesus sebagai juru selamat misalkan. Akhirnya kan jadi iman. Dicontoh. Gitu. Makanya di sini, di dalam Qul huwallahu ahad itu nggak pakai tapi gitu. Kecuali ente menyetujui bahwasannya Allah itu bahasa Arab. Dan Allah itu bukan dari al plus ilah, bukan. Allah itu nggak ada huruf pun disebut Allah. Sebelum ada huruf Allah. Gitu. Yang mewakili lafaz Allah ini alif lam lam ha. Kalau kita hapus alif lam lam ha ini, coba sebutkan Allah. Gitu. Ada nggak lo dalam bahasa Arab? Ada nggak lo gitu? Orang Israel bisa nggak nyebut Allah? Gitu? Bisa nggak? Kenapa mereka mengubah kalimat Allah? Anis 46. Di ente setuju mereka mengubah nama Allah menjadi YHWH tanpa cuma gini Ustaz ya, kalau masalah nama kalau setuju ya nggak apa-apa. Setuju dia udah berubah-ubah, udah setuju. Ya sudah. Bukan cuman masalah nama saya tidak taklid dengan nama. Saya gini Pak Ustaz, boleh nama, jadi boleh jadi gini, boleh jadi ya boleh jadi Allah memberitahukan namanya kepada Adam, Nuh dengan sesuai dengan spelling lidah yang bisa dia ucapkan waktu itu gitu, dengan pemahaman yang lurus. Coba copot semua orang-orang Israel itu giginya, suruh menyebut nama lafaz Allah gitu. Bisa nggak? Coba. Waduh, nggak tahu saya itu. Coba bro sendiri ngomong Allah gitu, Allah gitu. Coba.
Coba deh. Siapa? Saya. Yang bos nyebut Allah gitu. Coba Allah. deh. Butuh gigi nggak? Kira-kira ada nggak manusia Allah, di dunia enggak. ini yang spelling Allah itu nggak bisa? Gitu. Mungkin ada paling beda-beda dikit seperti di India Allah. Gitu. Paling bedanya itu aja. Mustahil nggak? Mereka nggak bisa nyebut Allah. Gitu. Kecuali hanya kayak alasan anak kecil aja. Jangan mau ditipu, bos. Ya, itu saya hargailah pendapat Ustadz itu. Enggak apa-apa. Bukan Allah mendesain tubuh manusia, dialah yang mendesain. Tidak mungkin dia mendesain lidah manusia, tidak bisa menyebut namanya. Nggak mungkin. Misalkan nih contoh, Yesus pencipta manusia, kemudian dia menciptakan lidah gitu manusia. Ini misalkan, yang nggak bisa menyebut nama Yesus, mustahil kan? Sementara Allah di Al-Jumu'ah 10 mengatakan, waskurullaha zikron kasiro, dan sebutkanlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Berarti di sini, kalau Allah tidak mendesain lidah manusia, bisa menyebutkan namanya, berarti dia Tuhan yang gagal menciptakan. Mau setuju itu? Perkataan siapa itu di situ? Mena Kamali yang ngomong. Tapi Mena Kamali saya tahu dia mengutip dari kawannya. Tinggal tanya aja Mena Kamali apakah benar itu? Bisa dibenarkan apa enggak? Apakah Mena Kamali mengimani apa yang dikatakan temannya, kan gitu tinggal. Kanak-kanakan lah. Ada Tuhan yang menciptakan ciptaannya yang nggak bisa memuji-muji nama dirinya gitu. Sementara dia kan Tuhan itu kan segala puji bagi Allah gitu. Kalau Tuhan lain juga ingin Tuhannya itu dipuji kan. Kalau nggak bisa disebut namanya gimana? Secara nama beda, Kalau orang bisu secara gimana, wujud Ustaz? beda. Enggak, secara nama beda, secara wujud beda. Allah Hayyul Qayyum. YHWH tidak Hayyul Qayyum. Ini loh, saya sudah sebutkan ayatnya tadi, banyak sekali. Kemudian wujudnya Allah itu menggenggam langit dan bumi. Az-Zumar 67, catat. Az-Zumar Kalau orang 67. bisu gimana itu? Orang bisu gimana nyebut? Az-Zumar 67. Saya bicara yang ada gitu. Kalaupun pita suaranya ada, yang lengkap ini kita bicara yang sempurna. Jangan bicara kemungkinan-kemungkinan yang aneh gitu kan. Lidah itu bisa kalau dia ada pita suaranya. Orang bisu kan pita suaranya nggak ada, bos. Itulah kelemahan manusia. Tapi kalau semuanya ada, kemudian dia nggak bisa menyebut nama, contoh ya, kalau Kristen menyebut nama Yesus, gitu, ada pita suaranya, ya nggak mungkin. Kalau memang Yesus yang ciptakan, gitu. Artinya di sini Yesus Tuhan yang gagal, kan begitu. Seperti itu kan. Literasi Kristen, Yesus yang menciptakan manusia. Pakai Yohanes 1:3. Di dalam Islam, Allah yang menciptakan manusia. Al-Insan ayat 2. Nih Ustaz, Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli Allah ta'budu ilallah wa la kitab, tusyriku bihi syai'an. Kalimat itu sawah kan yang bawa. Kalimat itu Ya, sawahnya sama itu antara- apa? Allah ta'budu illallah. bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya Allah, ya. dengan sesuatu. Sekarang tanya sama Dan Yahudi, bahwa Tuhan kita nama tidak Tuhannya menjadikan siapa? suatu Tanya sama Yahudi, nama Selain Tuhannya Allah. siapa? Nama Tuhannya siapa? Ya, di Ya, sini ya. bukan nama yang spelling, Pak. Ini secara Secara apa? Secara apa? secara pemahaman, Pak. Doktrin. Pemahaman apa? Doktrin siapa? Dan panggil saya Ustadz, kita teman. Nggak boleh. Ya. Doktrin yang mana? Allah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ilahun wahid itu Allah. Kalau di kita ya. Udah. Jangan ditambah-tambah Ini kesimpulannya. Jadi kalau si Langit mempercayai bahwa Tuhan ini satu. Jangan disimpulkan bro.
Nah, Waduh, kalau salah nanti salahin, enggak. Jadi diklaim dikatakan si langit satu sosok yang namanya dahulu sebelum Allah itu YHWH, lalu sekarang berubah menjadi Allah. Benar tidak? Gak usah panjang-panjang. Langit. Nih, begitulah Enggak, aku tanya. kamu. itu Kamu ditanya itu sama membantah-bantah Bro Mbah. Tanya sebentar aja aku ngomong, nggak panjang-panjang. apa. Dulu Tuhan yang satu ini memperkenalkan kepada orang Yahudi namanya Yahweh. Sekarang dia berubah nama menjadi Allah. Benar nggak pemahamanmu seperti itu? Pemahaman siapa? Pemahamanmu? Iya, terus Nah, sudah. Itu loh maksudnya Tristan. Oke, lanjut. Nanti aku yang jawab, bisa aku jawab semua itu. Enggak apa-apa, gitu kasih di sini, bukan masalah gampar-gamparan ini kan sudah di WA juga. Bukan Enggak. gambar-gambaran supaya si langit Itu ini di WA, di WA, ada di WA, muter-muter. di WA. Enggak di Aku WA. nggak pernah baca Nah, WA. maksudnya itu begini, Nggak pernah baca. Pak. Enggak, saya bisa saya screen, tapi ini enggak salah. Ada namanya di sini. Enggak, maksudnya sebegini, ya. Kita di sini punya integritas. Tuhan kita Allah ya Allah. Yahudi ya Yahudi, ya HWH. oh Kristen iya, ya silakan Bapak gitu. Gitu loh. betul. Iya, itu aja. Kita punya integritas. Ya, cuman kan dia kita kan di sini bahwa marilah Ya, kita benar. menuju kepada satu kalimat. Nah, Yang menuju sama. mana kalau enggak bakal menuju kita kalau itu semua dipertentangkan Itu nggak ada satupun. itu dibatasi begini, Bros. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang kafir biarlah ya kafir. Yang beriman itu kan hanya kata ajakan. Dia kabut 46 angka sekarang. Dia 46 aku 46 katakan. Ya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah satu. Diajak. Tapi kan mereka kalau nggak mau silakan. Wa nahnu lahul muslimun. Al-Kabut 46. Kan ngajak gitu. Mari kita menuju pada kalimat yang sama. Tidak, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Hanya kepada Allah, kan gitu. Itu ngajak gitu. Contoh aku nih Hindu gitu ya. Bos ajak saya. Yuk kita menuju kalimat yang sama. Gitu. Hanya Allah saja yang disembah. Itu aja sih. Islam itu kan mudah. Perihal mereka menamakan Tuhannya jadi YHWH atau apa, menurut saya tanpa hujah di sini. Saya minta bukti aja mereka itu mau apa, Allah pernah mewahyukan nama dirinya adalah YHWH. Sampai sekarang nggak ada buktinya. Ya, aku setuju Tuhan kita berbeda. Tuhan kami adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dalam Islam 99 nama tidak ada kata bahwa dia adalah sang penyelamat. Al-Anbiya 25. berbeda. Ini salah lagi nih. Yunus 25. Wallahu yad'u ila darissalam. 99 nama. Enggak, 99 nama ada enggak? Artinya, Bro. Assalam itu apa artinya? Iya, tunggu. Salam itu apa artinya? 99 nama itu apa? Sebutkan. Assalam itu sifat itu. Generic name itu, sifat. Hah? Assalam itu apa artinya? Coba buka Yunus 25. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mau menyelamatkan manusia ke tempat yang selamat. Gimana konsepnya? Saya pun sayanglah sama kalian di sini semua gitu. Ini iman ini gratis, melainkan hanya kepada Allah saja. Jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, kalian pun kami anggaplah kalian itu ahli kitab juga. Keluarga yang pernah diturunkan kitab kan gitu. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan kalian samakan Allah dengan yang lain. Dikasih surga dong, Mbak kecil. Seluas langit dan bumi buat lu sendiri. Gratis. Pesan, apa ya? Kalau mau jujur-jujuran ya, saya udah berkata jujur tentang hal yang tadi. Sebenarnya lafaz Allah itu mahasiswa dan juga para yang terdidik ya, istilahnya mereka-mereka yang sudah lulusan sekolah tinggi ilmu Islam
Mereka setuju semua bahwa Allah itu asalnya dari Al-Ilah. Kenapa kamu beda sendiri? Ya udah, gua pengen lu buktikan satu hal. Hukum bacaan ini, Jason. Coba lepas dulu share screen. Gue mau share screen boleh? Kalau kata lu Allah berasal dari kata Al-Ilah. Atau gini aja, kamu bisa bantah Ya. ya di Kompas karena ada Lu pengen omongan lu ya, Allah berasal dari kata Al plus Ilah. bukan saya aja yang ngomong ya. Jadi bukan saya Bukan saya aja yang ngomong. Nggak apa-apa. Gua hargai pendapat lu. Al plus Ilah. Gua hargai ini. Ya kan? Bener nggak? Kalau Al plus Rahman. Jadi Ar-Rahman. Kalau ketemu ya di sini, ininya hilang nggak? Ya. Ini namanya ya nida. Ya memanggil. Wahai. Bukan soal ya karena perjalanan Ini pasti hilang bro. Jadi ya Rahman. Perjalanan waktu. Jadi ya Rahman. Dialek. Sekarang kalau Allah di sini kita kasih ya di sini. Karena kamu apa ya? Kamu tidak waktu bahasa ya. Bahasa itu berkembang. Ini jadi ya ilah apa ya Allah, Jason? Ini saya mau menjelaskan tentang sejarah. Nggak bisa, ini pembuktiannya nih. Pendapat lu ini salah gitu. Bukan soal benar. Ini tentang sejarah. Saya bicara tentang sejarah. Saya bicara tentang jujuran saja. Pendapat lu emang salah kok. Kamu bicara tentang cara membaca kekinian. Artinya sejarah itu untuk kekinian, Al-Ilah menjadi Allah. Itu perjalanan waktu. Itu saya benarkan. Itu perjalanan waktu. Jadi kita jujur bahwa apa yang bahasa kita ini memang hasil dari perjalanan sejarah. Dulu kan ada cap, pakai TJ. Sekarang cukup C, cap. Itu perjalanan waktu. Itu namanya istilahnya kebiasaan manusia untuk mempermudah suatu bahasa dalam pengucapan. Mahasiswa UN Sunan Kalijaga yang Jogja itu dia menuliskan di dalam. Jason, pertanyaan kedua Jason boleh? Boleh nggak gue nanya? Al-Ilah, kata lu kan menjadi Allah kan? Ya kan? Benar nggak? Ya. Sinilah, kok jadi di sini jadi loh? Ya, Pak Bambang Dusena juga mempertanyakan itu. Kalau memang Allah itu adalah proper name, kenapa Alhamdulillah jadilah? Nah, itu pembacaan. Iya, ketemu kasroh. Kamu mengatakan pembacaan. Nama itu nggak boleh disingkat-singkat. Kamu mau? Misalkan, ya nggak bisa gitu bro. Ini kan hukum bacaan di dalam Islam. Enggak, maksudnya begini, ketika nama seseorang Munir, Nir, maka nggak bisa jadi Nir-Niran, harus Munir. Jason, Sang, nggak bisa jadi sembilan. Contoh ya, Alhamdulillahillazi, allazinya tuh begini sama, allazi. Kamu punya nyali untuk berdebat dengan Pak Bambang Dusena. Pak Bambang Dusena itu hukum bacaan bos, itu adalah dalam nahu, itu bi itu di situ huruf jar. Aduh, kamu tidak menyimak ya. Ketika lafaz Allah diawali dengan kasroh, membacanya dengan tarkik. Billah, alifnya hilang. Pada awalnya abad ke-6 itu mana bukti arkeologis sudah diketemukan inskripsi tulisan tentang lafaz Al-Ilah. Al-Ilah. Nah, sekarang udah gini aja deh, lu ajarin gua. Lu ajarin gua boleh? Al-Ilah artinya apa? Ya, Al-Ilah ya itu sembahan, ilah. Ya
Yang maksud sembahan, artinya sembahan itu dari Elohim. Gini. Gua pakai literasi Kristen ya, boleh ya? Boleh ya? Ya, literasi Kristen kan al-ilah sebenarnya. Ya. Al-ilah lo bilang sembahan. Al-ilah Masihiyun wa Yasu. Apa artinya? Bentar, nggak kedengar apa? Apa ini sembahan itu? Artinya? Oh, kan Al-ilah dari tahun 2008 katanya meneliti. bukan, maksud saya begini. Ketika bukti arkeologis menuliskan tentang al-ilah, kenapa kamu mengatakan itu palsu? Itu kan artinya kamu mengatakan Kalau itu palsu. al-ilah bro, kami akui di dalam dokumen Kristen itu ada. Oke, Ada, jadi- gua akuin itu. Kenapa jadi Allah? Mi Itu kan al-ab, perjalanan waktu. Perjalanan waktu. al-ilah itu kan al-wahid, al-ibn, apa saya nggak tahu tuh. Itulah pokoknya. Di situ ada al-ilah, memang ada. Iya. Tapi kamu kan Allah sama- bukan berasal dari kata al-ilah ini, bukan. Ya maksudnya begini, ketika sejarah menuliskan al-ilah itu sudah digunakan oleh masyarakat umum di Jazirah Arab, Oke, kita terutama setuju Syria ya. Oke, kita setuju. Di Syria itu sudah dituliskan di bahasa umumnya ya, sebutan Oke. umum, sembahan. Orang Kristen Enggak, pun tapi yang kenapa menolak- di kitab lo di 1 Korintus 8 ayat 6 Bapak satu-satunya harusnya al-ilah. Kenapa jadi Allah? itu kan LAI ya, kebijakan LAI. LAI juga mengatakan bahwa menurut Bambang Nursena pun tidak masalah menjadi Allah, tidak masalah. Masalah, bro. Perjalanan waktu. Masalahnya Bukan perjalanan perjalanan waktu, bro. Itu penghinaan sebenarnya. Cuman kami ini sabar. waktunya. Waduh. Coba kok kami tuliskan bawa penghinaan? tiada Yesus selain Allah. Kau mau nggak? Al-ilah itu. Yesus kami artikan Tuhan, boleh nggak? Kenapa jadi ke iman ya? Ini kan ranah tentang sejarah bahasa. Ini masalah kok Kenapa jadi ke begitu. ranah Jadi kami iman, ya? sebutkan nama Yesus, kami ganti batu, boleh nggak? Itu udah topik lain. Kenapa jadi ranah iman ya, Karena begitu yang kan? kita sedang bahas kan tentang perjalanan bahasa. Ke perjalanan bahasa Islam Sebentar, itu sudah jelas Tristan. dan terperinci, bos. Ethan, aku tanya sama kau Wait, dulu. wait. Bahasa tanya, Mas. Arab itu lebih dulu digunakan Islam atau pagan? Kok bilang pagan, bro? Kristen juga sih Pak Erben sih. Karena kan Saya tanya dulu, itu kan Mana topiknya lebih dulu enggak. menggunakan bahasa Arab, Islam atau pagan? Arab mana nih? Terserah, mau Arab dari mana pun, dari dunia lain pun, boleh. mau ajam, Nggak bisa gitu. mau kupi. Kalau Coba dulu. kalau mau literasinya ya, kalau mau literasi. Kau ya. jawab aja, Kau diam dulu. kau diam. Aku kan mau jawab. Kau nanya jawab, baru mau ku jawab. Kau salah Bukan, lagi. dari tadi kau Kebiasaan. bertele-tele, nggak ada isinya. Ini pelan-pelan lah. Aku baru minum nih. Ya udah, mana lebih dahulu Beranak Islam pelek, atau menurunkan pagan Yoktan, menggunakan bahasa Arab? menurunkan Allah balapan kita di sini. Ayo, jawab. Udah selesai belum pertanyaanmu? Kalau Udah, belum, kau 1 jawab menit. lah. Nah, diam kau ya. Kalau kita lihat dalam apa beranak pelek-pelek anak joktan itu menurunkan apa namanya Yaman, di Yaman itu turunan Yoktan atau Bani Kohtan itu di Yaman. Gitu. Di situ diturunkan Nabi Hud. Ya ini kaum Ad. Tapi Nabi Hud ini ditentang oleh kaumnya. Kemudian kaum ini habis hancur. Kau jawab apa sih? Ya iya itu nggak pernah dipakai pagan, cuman perjalanan dari Nabi Hud kepada Nabi Muhammad di tengah-tengahnya saat itu Yaman beragama Majusi. Bapaknya Muhammad itu Islam atau apa? Islam. Dari mana kau tahu? Apa Nabi kitabnya? Ibrahim. Apa kitabnya?
Sebelumnya itu pakai literasi tradisi lisan. Hanya di dalam keyakinanmu lah masih ada tradisi lisan. Sedangkan dari zaman Musa sampai zaman gereja sudah ada tutur-tutur lisan. Keterbelakangan Itu kali. Ezra menyebutkan Torah di Babilonia pakai kitab apa pakai lisan? Sudah ada kitab di situ. Zaman Esra, zaman Musa Siapa sudah bilang? ada. Kau bilang mana manuskripnya? Kalau Loh, memang ada. manuskripnya sudah hilang Loh. karena sudah dimakan usia. Tapi salinannya ada. Menuliskan Septuaginta itu dengan hafalan atau manuskrip? Manuskripnya Katanya ada. diletakkan di dua kamar Kenapa berbeda. ditulis Katanya. itu? Karena satu, kepentingan untuk supaya dimengerti semua orang. Katanya. Sudah tua manuskripnya, bahkan naskah Laut Untuk Mati apa 72? yang lebih tua, Kutanya, yang lebih tua untuk dari apa Septuaginta 72 masih ada. itu? Kalau hanya contoh nih ya, aku punya Udah. manuskrip. Sekarang saya tanya samamu, mana Itu lebih satu dahulu orang, ngapain bahasa Arab 72 kalau bukan daripada dari hafalan? Islam? Kau lari-lari kemana-mana aja kau. Lah, Dari kan tadi aku kau udah bilang takia tadi. terus kau menjengkelkan juga. Menjengkelkannya sudah. Sekarang begini ya, Saya mau bilang Arab sama kamu. Mustariba, sabar dulu. Enggak, dari tadi kau nggak ada jawabannya. Kau hanya Ya sudah, ngoceh. aku bilang nggak pernah. Aku kan jelaskan dulu nggak pernah. Nama Allah sudah digunakan oleh Kristen. Bahkan bangsa Arab dalam data Minta Alkitab dokumennya. sudah ada di zaman daripada Dokumen, Salomo. Bos. Bangsa Arab, Dokumen. raja-raja Arab sudah memberikan upeti kepada Dokumen. Salomo. Dokumen. Alkitab Jadi gini ada. ya, Lah Erban, Dokumen. kata al-ilah pun itu sebelum Muhammad sudah dijadikan nama Ya untuk ini dewa dia bulan. masalahnya, dia ini nggak apa dari tadi takia terus, cengkel. Iya, Nggak karena bisa Pak, kalau al-ilah al-ilah itu nggak bisa Pak. Contoh al-ilah, ya masih terserah. hidup. Intinya data sejarah mengatakan nama al-ilah Yesus itu pun pun disebut sudah al-ilah disebut Pak. al-alatat, Yesus disebut al-uzza, al-ilah loh. al-manat itu pun. Ya makanya kan ini seperti kata aqua dijadiin merek. Nah, kata al-ilah itu Oke, dijadiin sebentar. merek nama Tuhan Ya, kalian kan sekarang begitu. Allah itu lo apa lah? Susah sekali mengakui itu. Nggak Nggak jujur bisa dia. Pak. Nggak jujur, hanya Secara tata ngomong bahasa ngoceh-ngoceh. nggak kena Nggak gitu. ada data. Nah, makanya gini aja, hadirkan orang RAI ke sini. Saya ingin bertanya kepada mereka, Allah apa artinya? Oke. Orang Kristen sebelum Islam sudah ada menyebutnya pun Ya, Pak Edo Allah. deh boleh mewakili. Allah apa artinya? Ini, Silakan. Sang Ini ya. ilah. ini. Agak dulu. Ya iya, sang Tahu ilah kau. apa? Ilah apa sesembahan. Ya, lihat ini ya, bangsa Arab. Aku Ini. masih kejar kok Islamnya. Bentar, aku ini. 99 nama. Aku presentasi nih, bentar. Bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Kau jangan ketawa kau. Ya, lihat ya. Penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada manuskrip Assyria dari abad 9. Yang menurut pendapat kebanyakan peneliti dalam bahasa Kalau Assyria. al-ilah aku akui. Kau diam dulu. Aku akui ada. Ini ya, lihat ini. Bangsa Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen, Yahudi. Dalam beberapa buktinya adalah adanya peradaban Nabatean itu, yang menjadi kiblat pertama Islam itu. Bahkan beberapa masjid tertua itu arahnya ke sana. Ya, ini jadi Kristen itu jangan hanya ngoceh, nggak tahu apa-apa. Ini ya, jadi bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari. Udah belum? Saya presentasi biar ada ilmumu. Jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal agama Islam baru ada abad 6 Masehi. Bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam kurang lebih 1.500-an tahun. Supaya kamu mengerti ya, saya kasih data samamu. Dari tadi, karena nggak bisa ngomong nih aku, udah jengkel aku mendengar. Dalam satu Raja-Raja 2, 10, 14, 15 dikatakan, Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo yang berkuasa pada tahun 970. Jadi data ini, data Alkitab ini dengan data arkeologi yang ini tadi, data ini sejalan. Jadi data arkeologinya sejalan. Makanya Tristan jangan hanya ngomong, tapi bawa data, jangan hanya coret-coret layar. Dalam kitab PB, orang Arab disebut pertama kali dalam Kisah Rasul 2,
di mana ini Lukas, ditulis Lukas tahun 52 sampai 62 Masehi. Dikatakan di situ orang Kreta, orang Arab datang ke Yerusalem melihat murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan ya, tahun 970 sebelum Masehi. Ya, dengan tahun 52 sampai 62 Masehi. Ini biar kau lihat ini. Rasul Paulus dikatakan pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab. Dan ini ditulis di dalam kitab Galatia, salah satu ayat 17. Kitab ini ditulis tahun 56 Masehi. Jadi kau lihat ini ya. Lama kali presentasinya. Ya memang harus begitu supaya kau dapat ilmu. Dari tadi kau ngoceng. Kasih ilmu yang bagus ini. Kasih kau ilmunya yang bagus. Udah ya, lihat aku tanya sama kau. Udah selesai. Aku gantian saya screen. Enggak, kau tenang di boncengan. Kau tenang di boncengan. Ini cara yang benar nih kalau mau presentasi. Oke ya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Iya, lepas dulu, lepas. Enggak. Oke, pertanyaannya lihat ya. Enggak. Kalau kau enggak tahan udah kau lihat. Kau dengarkan dulu supaya kau ada ilmu. Lagi. Lihat ya. 900 ilmu sesat kau kasih ke aku. Memang kebenaran itu sesat bagi orang bodoh. Nah, itu dia. Lihat ya, Raja Arab ini data Alkitab. Alkitab ini sudah ditulis jauh sebelum Islam. Jadi enggak ada kepentingan Kristen menulis ini. Karena waktu itu belum ada Islam, sudah ada Alkitab. Lihat ya. Ini biar aku kasih dulu presentasi yang mantap. Udah kau tenang, nggak ada dari tadi. Lihat, tahun 52 sudah ada bangsa Arab. Tentu bahasa Arab dengan bangsa Arab satu. Tahun 56 Paulus pergi ke tanah Arab. Ya. Kemudian Islam baru ada tahun 600 Masehi. Ini kau lihat ini di layar. Di tanah Arab lahir baginda Nabi Muhammad. Dia membawa agama Islam pertama kali. Karena Islam dengan syahadat. Ada sendiri, bro. Oke ya, lihat ini ya. Lihat. Jadi jarak antara bangsa Arab, Raja Arab dengan Islam itu jaraknya berapa? Lihat ini. 1500 tahun. Jadi kalau kamu bilang bahasa Arab itu kata Allah sudah ditemukan di manuskrip itu, nah ini lihat ini ya. Jadi selama 1500 tahun sebelum Islam muncul, bahasa Arab sudah digunakan oleh bangsa Arab yang beragama pagan, bahkan Kristen, dan tentu saat itu belum ada agama Islam di tanah Arab. Lihat ini ya. Jadi tahun 970 sampai dengan 56 Masehi, ini 970 sebelum Masehi sampai 56 Masehi ini, belum ada di sini yang namanya Nabi Anda itu, di kitab Anda belum ada. Jadi apa yang kau ngomongkan tadi, klaim-klaim tak ada dasar itu. Lihat ya, LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab. Alasannya apa? Saya punya bukunya. Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata El. Makanya di sini kan Allah lah sebenarnya ya. Elohim atau Eloah dalam perjanjian lama. Jarak perjanjian lama dengan agama Islam itu 1000 tahun. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi Aramik sudah ada sebelum agama Islam. Ini harus kau lihat. Nah ini ya. Jadi saya dari tadi mendengar kamu itu ngomong panjang kali lebar kali tinggi, nggak tahu apa-apa. Orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog-teolog Kristen Arab yang juga memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka, penggunaan kata Allah oleh orang Kristen Arab ini lebih tua daripada pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Nanti kalau kita lihat lagi Al-Fatihah itu ada manuskripnya diambil dari dua-dua Yahudi, dua-dua Kristen. Di Injil mana saya lupa. Ini dia inskripsi jabat yang disampaikan oleh Jason tadi itu ya. Ini sumbernya bisa kau cari kalau mau kau ini supaya kau tahu ya. Dengan lambang salib pada bagian atas tengah. Di sini ada ini huruf Arab ini semua. Orang-orang arkeolog sudah diteliti bahasanya itu. Nah ini dia. Mount Sinai Arabic Codex 153. Alkitab terjemahan bahasa Arab yang selesai dibuat tahun 867 Masehi. Sudah ada. Allah dipakai dalam semua. Udah selesai belum? Alkitabmu baru dikodifikasi itu, kitabmu itu 1924. Nah, baru tahu. Biar pintar nanti pulang dari sini dari ini ku kasih kau ini. Iya, orang Kristen di Aljazair, di Mesir, di Irak, iya, itu pesita diakui sama Romo Aldo kemarin, dan lain di mana bahasa kau mulutmu pantat ayam dari tadi kau nggak ngomong, nggak ada isinya. Sekarang saya kasih nipu, bro. Oke, dengan bahasa Arab semua memakai kata Allah. Biar kau berhadapan dengan Aldo. Saya sudah berhadapan sering dengan Romo Aldo.
Berarti Ah, kau nggak mau ngajarin Aldo gitu. Sukanya nantang-nantang ke Umi Dini aja nggak berani. Nggak Pak. gitu Ya, loh. umat beragama lain yang secara aktif Masa menyebut Allah disamakan Tuhan dengan Allah? dengan kata lain antara Gimana lain pengadut Babisme, Bahai, Mandean, Yahudi Misrahi, serta Sikisme walau tidak tersusur ya. Ini lihat ini. Allah ensiklopedia Lama berita kali Tanika. presentasinya. Ensiklopedia benar. Kau baca ini semua. Bahwa ada data-data. Jangan lama-lama lah bos. Ah, Gimana nih? kau Aku itu. mau ngomong. Oke, udah ya. Jangan Oke, takia di sini. Sekarang tunjukkan datanya Tristan. Datamu tunjukkan, jangan kita- Udah takia. belum? Udah, Mas. Dari tadi kau takia terus. Nama Allah di abad ke-7. Salah bukan ini. Data bikin data. Kalau nggak data, Kau diam nggak dulu. usah. Kau diam Apalah aja. kau ini? Kalau hanya takia nggak ada Kepanasan gunanya hebat di ini sini. sama aku. Dari tadi Biar kau kau- tahu dulu ilmu Islam ini kayak mana. bukan dari Ya. tadi kau takia terus. Kau dikasih baik-baik, kau takia kau Iya, perpanjang. kau berilmu dulu. Kalau nggak ada Menyesatkan datamu, orang. Ini udah. dalam Nggak usah kau share di sini. Ini ada di dalam ya tulis tangan Amr bin As. Ini lapas Allah tuh. Manuskrip ini nggak Saya lihat Quran saudara-saudara sekarang. ya, ini lapas Allah. Ini di abad ke-7. Ini manuskrip apa ini? Birmingham itu. Blunder dia. Ini apa? blunder. Ini Qurannya. Alah. Untuk mengetahui apakah nama Allah ini sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad, Ah iya. diwahyukan seperti ini. Ya. Tapi Allah tuh bukan Allah. Aldo sendiri sudah ngakui. Pemilik kitab Pesita itu bukan Eben tapi Aldo gitu. Ya memang bukan Elohim. Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah, dia berkata, ini maksudnya orang Quraisy nih. Quraisy. Kami tidak menyembah mereka, ini maksudnya berhala, Lata Uzza Manat. Melainkan berharap agar mereka, maksudnya berhala, Lata Uzza Manat, mendekatkan kami kepada Allah. Artinya, penyembahan ini 400 tahun sebelum Nabi lahir. Lata, Uzza, dan Manat itu manusia yang soleh, kemudian mati, dipatungkan, dan disembah. Mereka mengakui Allah Tuhannya. Tapi Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain itu anak atau putri-putrinya Allah dalam akidah mereka yang sesat. Mereka dikatakan musyrik. Satu lagi bukti bahwasanya nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Artinya nama Allah ini tidak Nabi Muhammad yang mengenalkan. Makanya saat turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rabbika. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, rabbika, Rabbmu. Dengan nama Rabbmu. Apanya kau mau? Bismi rabbika, dengan nama pemeliharamu gitu loh. Dia kan transit, dia kan kata kerja itu. Sifat. Karena Nabi Muhammad sudah tahu siapa nama Tuhannya, yakni Allah. Beda saat bertemu dengan Musa. Ya. Kisah Musa gitu maksudnya. Allah memfirmankan, innani anallah. Ini memperkenalkan diri Allah ini. Kalau kepada Nabi Muhammad, nama ayahnya sendiri Abdullah. Begitu bos. Dan Allah bukan dari kata ilah. Aldo sendiri mengakui Allah yang ada di Pesita itu bukan Allah. Jadi gini Gimana Tristan, biar kau mengedukasi cerdas kami ya. sementara di keadaan aja Nama lagi kita itu berakar ketika dimasukkan dalam kalimat, nama itu tidak bisa berubah. Tapi yang berubah adalah kalimat yang lainnya, kata yang lain. Ya sudah, aku tanyalah sama Eben yang mulia. Nah, di Allah situ. itu apa Jadi artinya? kalau nama bisa berubah, itu bukan nama. Contoh, Justin, Peter, memasak Langsung aja nasi. lah, alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya Abdul Oke, Allah kalian mau belajar itulah, bahasa bukan Arab, kan? Abdullah. Di mana-mana itu bukan kata benda yang berubah, tapi kata sifat dan kata kerja. Aku heran lihat kamu. Di mana itu berubah? Nama orang berubah. Ya harusnya membacanya ya. Apakah nama Contoh. Allah bisa Sebentar, ini saya sebentar. La ilaha Sebentar, Potong. saya Allah kasih- gitu. Sebentar.
saya kasih data. Ya, ini memang buku dari Sinteran Kristen mengkaji nama Allah ya. Nggak pakai kata reseptif, Pak, pakai manuskrip. Menurut Dasuki volume 1 1994 halaman 124, kata al-ilah terdiri dari dua kata yaitu al dan kata ilah. Kata ilah sebenarnya sama dengan kata el sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman sebelumnya. Artinya sebutan el untuk Allah sama dengan kata ilah. Nah, ya dalam tulisan yang lalu kita telah belajar mengenai makna istilah el dan Elohim. Oke, kembali pada istilah ilah yang sama dengan istilah el. Arti istilah ilah adalah yang kuat atau yang terutama. Hafiz Dasuki dalam bukunya Ensiklopedia Islam yang menyatakan bahwa kata al dalam bahasa Arab merupakan kata sandang yang definitif, dalam bahasa Inggris mirip dengan the atau si atau sang yang dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah al-ilah berarti secara harfiah sang maha kuasa atau yang maha kuasa atau Allah yang definitif, spesifik dan tertentu. Dengan kata lain tidak ada Allah lain selain al-ilah. Ya, Dasuki 194 halaman 124. Apabila kata al-ilah ditilik menurut peraturan bahasa Arab, maka huruf i di antara al dan ilah luluh sehingga gabungannya menjadi Allah, dan dalam bahasa Indonesia disebut Allah. Sebutan Allah menjadi sebutan umum bagi orang-orang muslim. Perlu diketahui bahwa sebutan Allah sudah dipergunakan di wilayah Arab sebelum Al-Quran ditulis. Berarti sebelum lahirnya Islam, istilah Allah telah dipakai oleh umum. Dasuki volume 1 tahun 1994 124. Dia sarjana Islam yang membuat ensiklopedia Islam. Saya pikir Pak Tristan tidak lebih akademis dari dia. Oke, saya pakai akademisi, ya. Pak. Saya hanya menanyakan soal aja. Skakmat. Nggak bisa skakmat, Pak. Enak aja skakmat. Bapak aja nggak tahu arti Allah. Ngomong. Tapi data nggak ada. Bagaimana Bapak bilang skakmat? Loh. Ini apa sih? Dasuki Hanif itu yang membuat ensiklopedia Islam, kok Anda sangkal sih? Gimana sih? Kalau ya al-ilah, al plus ilah. Gak usah kau coret-coret dari tadi, data yang saya butuhkan. Sahabat, Kau lebih hebat dari data-data itu. Lama-lama kau menjengkelkan. Jangan ilah aja kalian satu pun gak ada yang tahu artinya apa. Yang kuat, yang terutama tadi Dasuki bilang. Apa artinya? Yang terutama, yang terkuat. Heran yang aku lihat bilang kau. sarjana Islam. Bawa datamu sini, bukan coret-coretanmu. Enggak ada gunanya coret-coretanmu ini. aja Tristan dulu biarin. Enggak usah lagi, udah terlalu banyak takdiannya di aja kan sini. nggak tahu artinya apa lagi. Allah. Kan dia bicara nggak ada dalil, biarkan aja. Biar penonton kan. Kau mempertontonkan apa? Omong Ya, kosong. biarkanlah ya. Lagian Kristen kalian di sini bukan berasal dari Arab, Ya, dari Eropa. bawa lagi. Siapa dibilang Kristen bukan dari? Ya dari Lihat kau. Allah ini. Jangan lupa alhamdulillah ya. Enggak ini artinya apa gitu alilah ini? Apa tuh, Pak? Kau artikan, kami kan sudah ngartikan. Gini, jangan menjawab pertanyaan dengan kami berlindung pada artikan ya. pertanyaan. Jawab saja, jelaskan. Ayo apa nih? Nah, ya Bapak kan tadi mengatakan skakmat, kan gitu. Ya, iya. Bapak menyekakmat orang yang tahu arti al-ilah gitu. Sementara Tadi Bapak Dasuki nggak tahu. Ya jelaskan. Yang membuat Oke, saya alif lam bentar. ini adalah isim ta'rif atau isim Ya. ma'rifat ya. Hilang lagi tulisannya. Aduh, jelek kali tulisannya. Tulisan mana sih? Kok bisa naik umit? Al plus ilah. Al ini isim ta'rif, ilah ini isim nakiroh umum. Ini sembahan artinya. Ini memaksudkan sesuatu yang sudah diketahui. Al ilah kalau begini diartikan dengan sembahan yang sudah diketahui bahwasanya ia adalah sembahan yang dimaksud. Kalau ilah saja dia umum, bisa dewa, bisa sunggokong, bisa batu, bisa Yesus, tunjukkan bisa data Yahweh, aja lah bisa, daripada semua bisa coret-coret. ini. Sama kamu tunjukkan data aja. Gak usah kan dewa bulan, batu, pohon pun bisa ilah. Umum. Jangan ngajarin saya bahasa Arab. Ya lanjut mainkan terus. Nah kalau ini jadi pengkhususan, ini kan isim ta'rif nih. Ini namanya isim ma'rifat gitu. Sembahan yang sudah diketahui bahwasanya ia adalah sembahan yang dimaksud. Alif lam bukan de. Bukan. Berarti itu proper name atau Oke, generic name? Pak Petro kemarin Sekarang ngomong sangkut alif lam itu pautkan de. dengan alhamdulillah. Kalau ini memang nama yang nggak boleh diputus. Sekarang jelaskan tentang alhamdulillah. Lanjut. Udah ya, tenang ya. Ini mau maghrib pula. Contoh bismillah. Bismillah ya kan.
Bismillah itu Bismillah lah. Nggak ada asli katanya bismillah. adalah Allah. ismun Allah. Yang hanya itunya ilmu Tristan, nggak ada literatur. Digabung, ini hilang. Ini Nggak hilang. ada, kamu Jadi salah. bis. Kemana aja kau selama Bismillah ini? itu Bismi Aduh. Allah. Nggak ada bismillah. Janganlah ngigo-ngigo kau di sini kawan. Bos, di dalam Iya, bahasa apa Arab anak itu buah? kan katanya kata berangkai. Bukan nggak kayak gitu, Kalau aku nggak alhamdulillah bulu itu coret-coretanmu itu nggak alhamdulillah, ada bisa. asli katanya ya lillah di situ li Aduh, milik kau Allah. dari tadi kau coret-coret nggak ada datamu. Pak Erben tunjukkan aja digabung menjadi lillah. di Al-Fatihah. Ini penggabungan. Tulisan-tulisan di Al-Fatihah. Biar dia. Kalau nggak percaya kalian ngaji lah bahasa Arab sana. Alah, nggak perlu ngaji, udah ngerti kok kita. Allah, ada bismillah. Jangan Nah, kalau gitu Kak, berarti kau lebih tahu ya dari aku ya. Iya, sekarang jelas kita lah, tanya. jawab Saya lebih pakai tahu. Al-Quran, Orang-orang kau pakai Kristen di sini saya coret-coret. tanya. Iya. Ya. Ya. Ya, contoh ini. Lil mu Coret-coret lagi. lagi. ini. Modalmu coret-coret. Yang Ya udah, kebutuhan aku kau pakai bawa bahasa, literatur, pakai bukan buku coret-coret. Sesrin yang asli. Lebih dari coret-coret gini bisa aku bikin. Buku Sesrin yang asli. Kan domba kecil kan merasa tahu. Ya. Al-Fatihah aja Nih. tunjukkan Al-Fatihah. Liyahdiyahum. Asli katanya apa? Itu satu kata apa dua kata ini? Pertanyaannya. Berkata-kata lah kau terus. Berapa kata di situ? Nggak tahu aku. Liyahdiyahum. Mana ayatnya biar ku cek Ini di kan apa satu di. rangkai ini, satu rangkai. Gampang. Ya. Nggak penting itu, nggak penting. Iya, nggak penting. Gampang kok Loh, kalau Google bisa giliran ditranslate tunjukin semua nggak sekarang penting. kalau Domba itu. kecil silakan jawab. Ini berapa kata ini? Liyahdiyahum. Tristan, kamu tunjukkan Al-Fatihah. Di situ ada ya. Ya, saya mau sholat dulu ya. Dan alhamdulillah. Ini dua kata, bro. Udah Domba sholat lah kau nanti kecil. biar dapat apa kau Li- ilham dari apamu, Plus dari Kamu Allahmu. tunjukkan Ya, Al-Fatihah dia, aja deh. Aku Biar dari dibahas di dari situ. tadi mendengar kamu ngoceh, nggak ada kulit satu pun isinya. Tuh, ini kan tulisannya nggak pakai coret-coret lagi. Kamu tunjukkan aja surah Al-Fatihah. Ya tunjukin kan. Kamu Bahasa kan Arab itu memang berangkai. Beda dengan bahasa Indonesia. Dasuki Kamu tunjukkan saja, itu apakah- Paling ya membuat yang kerangka itu Bismillah awalan itu berangkai Indonesia atau belum enggak? ada. Ensiklopedia Islam Dasuki. Kok Anda lawan? Jangan diperkosa, bos. Jangan diperkosa bahasa luar. Jangan disamakan. Tahu ensiklopedia Contoh nggak? saya berlari. Kan ada spasinya. Saya berlari. Tahu ensiklopedia nggak? Nah, Pernah- kalau pernah seandainya beli nggak? di dalam bahasa Arab itu contohnya milik Nih domba orang kecil. ini ngoceh ditanya tahu nggak Pak ensiklopedia Tristan. nggak ditahu. Ya saya mau sholat dulu. Ensiklopedia. Nanti kita Ya, sambung sholat lagi, lah insyaallah supaya ya. nanti habis sholat jangan takia lagi ya. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la Tuhan ilaha Yesus illa anta, memberkatimu. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum Besem Muhammadiyah.